Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dr. Haja Bina Rasmina SIM Cekron, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Unpad. Yang terhormat Bapak Doni Kusnadi Jaya SIMM, selaku Ketua Fakultas Manajemen. Yang terhormat Bapak Dr. Feby Febian, selaku dosen ekonomi. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Penyanyi Karen dengan NPM 41241110432 dengan program studi manajemen angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil magang saya di Sekretariat BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat yang tepatnya berada di Candi Penanggungan 2022 Citarum, Kecamatan Gemurukan, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40115 dengan periode magang 4 bulan atau terhitung sejak 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Januari 2025. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil laporan magang saya yang berjudul Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Sekretariat BPKAD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada daftar pembahasan, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 buka organisasi, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan bab 6 refleksi diri. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yaitu adalah latar belakang. Di Indonesia, setiap pemerintah daerah wajib mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. BPKAD sebagai yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Tantangan tersebut meliputi tingginya volume transaksi keuangan yang harus diproses, kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta meningkatnya tuntunan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPKAD telah berupaya mengimplementasikan berbagai sistem dan teknologi yang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian dan fungsi manajemen. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Menurut Haiman, manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan yang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan. Menurut George R. Perry dan Leslie Werru, fungsi manajemen yaitu ada planning, organizing, staffing, motivating, dan campaign. Selanjutnya ada pengertian dan tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu proses kegiatan keuangan untuk mendapatkan dana dan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Horn dan Wasis, manajemen keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh pendanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan umum. Tujuan manajemen adalah untuk memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat ditunjukkan dan nilai harga saham menurut Haryani et al. 2021. Pengertian dan tujuan sistem. Istilah sistem merupakan istilah dari bahasa Inggris system yang artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan. Edgar F. Roos dan James L. Bowditch menurutnya, sistem adalah salah satu rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi dan saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan sistem. Dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Azhar Rusanto menjelaskan tujuan dari sistem. Adapun tujuan sistem yang dipaparkan adalah sebagai berikut. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar upaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya.
Selanjutnya ada pengertian dan fungsi pengelolaan keuangan. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan adalah tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya, fungsi pengelolaan keuangan. Nurdiansa dan Rahman mengatakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan tersebut adalah yang pertama ada perencanaan keuangan dan anggaran atau budgeting, yang kedua ada pengendalian atau controlling, yang ketiga ada pemeriksaan atau auditing, dan yang keempat ada pelaporan atau reporting. Selanjutnya, bab 3 ada profil organisasi. BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tanggal 29 Desember 2016. BPKAD Pemprov Jawa Barat ini dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. BPKAD memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan struktur prioritas kepala badan, sekretariat, 4 bidang yaitu perencanaan anggaran daerah, bidang kebendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelolaan barang milik daerah, dan 1 unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah. Selanjutnya ada visi dan misi BPKAD Provinsi Jawa Barat. Visi BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah proses penyelenggaraan tata kelola yang baik dan bersih yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, akuntabel yang terkandung dalam visi BPKAD memberikan makna bahwa BPKAD memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selanjutnya, misi BPKAD Provinsi Jawa Barat yaitu yang pertama meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penggunaan pengelolaan keuangan kabupaten atau kota. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan barang milik daerah. Selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Barat. BPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan. Aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan dari provinsi. Melaksanakan tugas administrasi sampai dengan dibentuk sekretariat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, BPKAD mempunyai fungsi yang pertama penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Yang kedua, penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi badan penyelenggara evaluasi dan pelaporan badan. Dan yang keempat, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya ini ada struktur organisasi. Selanjutnya ada aktivitas magang. Untuk pelaksanaan magang dimulai terhitung sejak 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 atau dengan kata lain selama 4 bulan lamanya. Pelaksanaan waktu magang dimulai pada Senin sampai Jumat jam kerja pada jam 7.30 sampai jam 16.00. BPKAD memiliki ketentuan dalam berpakaian untuk peserta magang yaitu Senin dan Selasa formal casual, hari Rabu kemeja putih, hari Kamis kemeja hitam, dan hari Jumat memakai batik. Di instansi Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Jawa Barat, selama pelaksanaan magang ditempatkan di bagian keuangan dan dibimbing oleh Ibu Tati Nurhayati SE. Selama pelaksanaan magang di Sekretariat BPKAD pada 2 bulan pertama terhitung sejak November 2024 sampai dengan Desember 2024 ditugaskan untuk membantu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memeriksa laporan keuangan di instansi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya terhitung sejak Desember 2024 sampai dengan Januari 2025 mulai fokus membantu kegiatan yang ada di Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah pada bagian keuangan. Selanjutnya, kegiatan selama 2 bulan pertama pada saat membantu BPK dalam mengerjakan tugasnya yaitu yang pertama ada memeriksa perjalanan dinas, memeriksa dan menginput tagihan listrik SMK di Jawa Barat, menginput rekap transaksi belanja iklan baliho di Jawa Barat, memeriksa perbedaan gaji guru honorer di SMK Jawa Barat, memeriksa data aktif di Jawa Barat. Kegiatan pada bulan berikutnya mulai fokus membantu pekerjaan yang diberikan oleh Bu Tati Nurhayati SE di bagian keuangan Sekretariat BPKAD Provinsi Jawa Barat yaitu yang pertama meregistrasi pengajuan SPM atau surat perintah membayar, dan yang kedua menghasilkan surat pertanggungjawaban. Selanjutnya bab 4 pembahasan.
Sistem informasi yang digunakan oleh BPKAD sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai aset daerah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat tantangan terkait dengan kualitas data yang masih perlu ditingkatkan untuk mencapai manajemen aset yang optimal. Dalam pengelolaan keuangan dan oleh Sekretariat BPKAD dilakukan dengan beberapa cara. Untuk menyusun anggaran dan realisasi anggaran, BPKAD masih menggunakan cara manual dengan melakukan pencatatan menggunakan Microsoft Excel. Dalam pembuatan surat menyurat pun masih menggunakan Microsoft Excel dengan format yang telah disediakan. Selain itu, ada beberapa sistem yang dibuat untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan yang ada di Sekretariat BPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD telah mengimplementasikan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBN. Berikut beberapa sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam menjalankan tugasnya, BPKAD menggunakan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD dibuat untuk menyatukan data baik dari perencanaan, keuangan, sampai dengan pelaporan daerah seluruh Indonesia. SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Kehadirannya diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem ini sudah wajib digunakan sejak penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2021 hingga saat ini. Penuh dengan manfaat, SIPD memfasilitasi dari awal proses perencanaan seperti proses berpikir, musyawarah perencanaan, pembangunan atau musrenbang, usulan masyarakat terkait biaya bansos, sampai dengan penetapan rencana kerja perangkat daerah atau RKPD di akhir tahapan. Selanjutnya ada implementasi yang dilakukan oleh Sekretariat BPKAD untuk mengolah informasi terkait aset daerah, yaitu SIMADA atau Sistem Informasi Aset Daerah. SIMADA Jabar atau Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Jawa Barat adalah sebuah platform yang dirancang untuk pengelola barang milik daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sistem ini berfungsi sebagai layanan one-stop service yang memudahkan pengelolaan dan administrasi daerah, serta memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan pemanfaatan barang milik daerah. Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD terbagi menjadi dua fokus. Pada bidang 01, fokus pada pengelolaan keuangan daerah, dan pada bidang 02, fokus pada pengelolaan aset atau barang milik daerah. Berikut ini adalah peta proses pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selanjutnya lanjut ke bab 5, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem informasi yang digunakan oleh Sekretariat BPKAD membantu pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengumpulkan data dan informasi untuk memudahkan pengambilan keputusan. Tantangan yang dihadapi adalah kualitas data yang perlu ditingkatkan. Sekretariat BPKAD masih menggunakan cara manual dengan Microsoft Excel dalam penyusunan anggaran dan realisasi anggaran. BPKAD menggunakan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD yang mengintegrasikan data dari perencanaan hingga pelaporan daerah di seluruh Indonesia. SIPD telah menjadi keharusan sejak APBD 2021. Manfaatnya termasuk meningkatkan efisiensi, mendorong kolaborasi, dan mempermudah pengawasan. Selain SIPD, BPKAD juga menggunakan SIMADA Jabar sebagai platform untuk pengelolaan aset daerah di Jawa Barat. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. SIMADA memiliki fitur seperti pengelolaan aset, izin bongkaran, data terkini, dan pemindahan aset. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, bagi perusahaan, saat penerimaan peserta magang sebaiknya sudah ditentukan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh peserta magang dan batasan-batasan yang bisa peserta magang lakukan. Selain itu, sebaiknya sudah dipersiapkan pembimbing lapangan untuk peserta magang agar tidak terjadi sesuatu atau kendala terkait pelaksanaan magang, para peserta magang tidak kebingungan untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya ada saran bagi perguruan tinggi. Pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan magang dengan jelas dan tidak bersifat mendadak, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Pihak kampus diharapkan lebih banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan agar memudahkan mahasiswa dalam melakukan pelaksanaan magang, dan pihak kampus diharapkan memperjelas terkait timeline, panduan, dan alur pelaksanaan magang sampai tahap akhir pelaporan pelaksanaan magang. Selanjutnya ada bab 6, yaitu refleksi diri. Penulis mendapatkan banyak hal baru serta positif yang sebelumnya belum pernah didapatkan.
Hal positif yang diperoleh penulis selama perkuliahan sangat bermanfaat dalam melancarkan proses kegiatan pelaksanaan magang di mana dapat menambah wawasan yang luas. Kegiatan pembelajaran di dalam perkuliahan tidak akan optimal jika tidak disertai dengan praktik lapangan. Ketika penulis sudah mendapatkan teori yang dapat selama perkuliahan, maka penulis perlu menerapkan teori tersebut dengan cara terjun langsung di lapangan. Seperti yang telah penulis lakukan, yaitu dengan mengikuti proses kegiatan magang di Sekretariat BPKD Provinsi Jawa Barat. Dengan mengikuti program magang ini, maka wawasan yang penulis peroleh di bangku perkuliahan akan sangat berguna, di mana penulis mengalami berbagai hal yang sebelumnya pernah ditemui, sehingga pola pikir penulis akan semakin luas dan menambah ilmu baru yang didapat pada tempat magang. Selain itu, penulis juga mendapatkan kualitas diri di mana masalah yang dihadapi oleh penulis di tempat magang merupakan cara untuk meningkatkan kualitas diri. Karena itu, penulis akan dilatih untuk mengatasi masalah. Sekian pemaparan hasil laporan akhir magang saya di Sekretariat BPKD Provinsi Jawa Barat yang telah saya sampaikan. Mohon maaf pada perkataan yang kurang berkenan. Saya juga berterima kasih kepada pihak yang telah membantu saya dalam melakukan kegiatan ini. Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.